Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam dan kebangsaan. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri Rahmi Nurani dengan NPM terakhir 148. Saya Bella Cantika Natasha dengan 3 digit NPM terakhir 149. Dan saya Muhammad Zuban Fatur Rahman dengan NPM digit terakhir 147. Baik, kita langsung saja. Pertama akan disampaikan oleh Subhan. Dipersilakan. Saya akan menyampaikan kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi jurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara yang menjadi hak bangsa akhiran asal keturunan, bahasa, adat, dan sejarahnya yang di bawah pemerintahan sendiri. Sedangkan sifat dari bangsa, kebangsaan atau nasionalisme selanjutnya mengandung arti sebagai sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia seperti suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, kesamaan nasib agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tentram, dan tolong-menolong. Sebagai misal dalam Al-Quran surat An-Anfal surat ke-6 ayat 41 dikatakan bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukkan oleh tentara Islam dibagikan untuk tentara yang menaklukkannya, fakir miskin dan lain sebagainya, yang artinya dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lantas bagaimana sebenarnya langsung dan eksplisit dijumpai dalam sejarah Islam, tapi ada nilai-nilai universal di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, dalam konteks Indonesia secara historis, wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
Jika dia para ulama Bung Agus Salamsi, Haji Mas Mansur, Tun Soekarno, dan Hatta yang tidak tergolong atau ahli agama ketika secara psikologis manusia adalah makhluk yang menjaga keberlangsungan hidup, baik secara jasmani atau rohani, spiritual atau material yang sangat membutuhkan orang lain dan bergantung kepada orang lain. Berbagai kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hiburan, dan lain sebagainya tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Seluruh kebutuhan manusia di dunia berada dengan orang lain, terutama orang-orang di sekelilingnya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon lanjut. Baik, terima kasih Subhan. Hubungan Islam dan kebangsaan akan dilanjutkan oleh Bella. Dipersilakan. Hubungan Islam dengan kebangsaan bisa dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya. Islam tidak hanya mengajarkan urusan keagamaan atau keakhiratan atau hubungan dengan Tuhan melalui serangkaian ibadah ritual saja, melainkan juga mengatur urusan keduniaan atau hubungan dengan manusia melalui serangkaian ibadah muamalah seperti urusan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Masalah kebangsaan atau hidup sebagai sebuah bangsa yang berdaulat adalah merupakan urusan kedunia, dan karenanya Islam juga memperhatikan masalah kebangsaan. Karena kebangsaan dapat menjamin sebuah kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan dan dengan rukun dan damai ini. Ajaran agama dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan, maka kehidupan kebangsaan menjadi prasyarat bagi terlaksananya ajaran Islam. Karena melaksanakan ajaran Islam merupakan kewajiban, maka menyediakan berbagai persyaratan bagi tegaknya agama juga menjadi wajib. Dengan demikian, menegakkan kebangsaan menjadi wajib hukumnya. Sebagai sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu, warna kulit, atau kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan derajat satu manusia beda dengan yang lainnya. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesama. Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman yang menjadi modal meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tiap manusia bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan duniawi, dan kebahagiaan ukhrawi. Di samping memerintahkan manusia agar membentuk sebuah kesatuan dengan saling kenal mengenal dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketakwaan sebagai ukuran tertinggi dan bukan berdasarkan etnis atau suku, bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit, dan sebagainya. Dengan dasar kualitas moral dalam bentuk ketakwaan tersebut, maka yang menjadi dasar bangunan kebangsaan dalam pandangan Islam adalah sikap egaliter, kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, kualifikasi, kompetensi, kualitas, profesionalitas, dan meritokrasi. Dalam Islam, semua manusia memiliki peluang atau akses yang sama dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya. Namun, hal itu harus dicapai dengan tidak melanggar moral
serta dengan kemampuannya yang dimiliki. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bella. Selanjutnya tentang perjuangan ulama Tasikmalaya dalam kemerdekaan. Saya sebuah bangsa pasti tidak lepas dari namanya kemerdekaan. Dan di sana ada orang yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Nah, salah satu ulama yang Tasikmalaya yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Kak Jainal Mustafa. Beliau adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan berjuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Haji Mustafa ini dilahirkan tanggal 1 Januari 1899 di Sukomanah, Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan nama Hudayemi. Namanya berganti menjadi Jainal Mustafa setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Jainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap Jepang. Ia menentang pelaksanaan Seikei, cara memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Bagaimana perlawanan Haji Mustafa terhadap Jepang? Nah, dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa, Kak Jainal Mustafa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari. Mula-mula ia mencuri kepala petinggi Jepang, melakukan sabotase, memutuskan gawat-gawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Dan terakhir itu membebaskan tahanan politik. Untuk melaksanakan rencana ini, Kak Jainal Mustafa meminta para santrinya mempersiapkan senjataan berupa golok, bambu runcing, dan ada santri yang bisa pencaksilat. Rupanya Jepang telah menggunakan taktik adu domba. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri, Jainal Mustafa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum masuk jauh pada jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat, barulah para santri menjawab serangan mereka. Namun dengan jumlah kekuatan lebih besar ditambah peralatan lebih lengkap, akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak-porandakan pasukan keamanan. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan Singaparna. Pada tanggal 25 Februari juga, bertepatan dengan hari Jumat, ketika Kak Jainal Mustafa sedang menyampaikan khutbah, ia dipanggil oleh 4 orang ofisir Jepang. Ofisir-ofisir tersebut mendesak Kak Jainal Mustafa untuk menghadap perwakilan pemerintahan Jepang di Tasikmalaya. Arogansi para ofisir Jepang itu memantik emosi para santri dan terjadilah kericuhan. 3 orang ofisir tewas, sementara 1 ofisir lainnya melarikan diri untuk meminta bantuan. Sore hari dan pukul 4 datang pasukan Jepang dengan menggunakan truk dan langsung menyerang garis pertahanan penduduk santri di Sukomanah. Alhasil, dalam waktu 1 jam, Jepang menang. Banyak 86 orang warga gugur. Insiden inilah yang disebut sebagai peristiwa Singaparna. Kak Jainal Mustafa ditangkap dan bersama 23 orang lainnya dinyatakan bersalah untuk diadili di Jakarta. Selain itu, sekitar 79 orang yang terlibat peristiwa Singaparna dihukum penjara 5-7 tahun di Tasikmalaya. Pada akhirnya, diketahui bahwa Kak Jainal Mustafa telah dieksekusi mati oleh tentara Jepang pada tanggal 25 Oktober dan dikuburkan di Ancol, Jakarta Utara. Keberadaan makam Kak Jainal Mustafa baru diketahui jauh di kemudian hari. Tanggal 25 Agustus tahun 1973, makam Kak Jainal Mustafa dan para pengikutnya yang juga dikebumikan dipindahkan ke Sukomanah, Tasikmalaya. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kak Jainal Mustafa sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Mungkin sekian dari saya.
Mungkin cukup ya presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.